Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Dimana pada episode kemarin diceritakan kalau Helmi mengatakan kalau ia ingin menolong Siska untuk membayar hutang-hutangnya Tante Marissa, namun Siska menolaknya. Di scene yang berbeda, Leo akan kembali mencari pekerjaan untuk membayar hutang-hutangnya kepada Rasya. Hal ini Leo katakan kepada Rizky dan Rasya. Sementara itu Tante Monik dan Pak Sidik mengadakan acara makan malam. Namun acara makan malamnya Pak Sidik dan Tante Monik ini jadi rusak oleh kedatangan Pak Diki yang mau ikut makan bareng. Duh guys, Mimin jadi empet lihat Pak Diki ini. Lagian ngapain ganggu orang mau makan malam segala. Akhirnya Tante Monik pulang gak jadi makan malam karena lihat Pak Diki yang mau ikut makan juga nih guys. Dan Helmi tak sengaja bertemu dengan Dokter Kori di rumah sakit. Helmi mengatakan kepada Dokter Kori kalau Helmi sudah tahu semua tentang kebohongannya terhadap Siska. Tapi bukannya meminta maaf, Dokter Kori malah mengulangi lagi siasatnya yang baru. Dokter Kori menjelek-jelekan Siska. Tapi Helmi sepertinya tidak termakan hasutan Dokter Kori lagi seperti 5 tahun yang lalu. Dan Siska yang habis marah sama Helmi pulang ke rumah sendirian. Rupanya di rumah ada Tiara yang menunggu karena membusuk Siska pasca operasi ginjalnya. Dan Siska menceritakan kepada Tiara kalau Helmi mau membawanya ke psikiater karena Helmi menganggap Siska ini halu. Dan akhirnya Siska cerita ke Tiara kalau Siska bertemu Leo di rumah sakit. Namun gak ada yang percaya sama Siska dan Siska pun meyakinkan Tiara kalau Siska lihat Leo. Dan Tiara akhirnya menyuruh Ardan untuk menyelidiki kebenaran apa yang dikatakan oleh Siska. Tapi rupanya nih guys, Tante Marissa yang sangat licik sudah lebih dahulu menyuruh orang untuk menghapus rekaman CCTV di rumah sakit itu. Dan ketika Ardan menyelidiki CCTV itu sudah tidak ada lagi. Tapi Ardan tahu sudah ada yang sabotase menghapus rekaman CCTV di rumah sakit. Namun Ardan mendapat sedikit petunjuk kalau Tante Marissa sedang mengintai Siska dari ujung ruangan. Hal ini Ardan beritahukan kepada Tiara dan Ardan akan menyelidiki lebih lanjut apa yang dikatakan Siska karena Ardan tahu kalau Tante Marissa ini sangatlah licik nih guys. Bu Arnas yang sudah mulai pulih pasca operasi mengajak Helmi untuk ke rumah Siska karena Bu Arnas merasa kangen sama Leora kecil nih guys. Duh Bu Arnas, sungguh deh sekarang Bu Arnas sudah jadi orang baik. Nggak kayak dulu lagi yang selalu diselimuti sama amarah dan dendam. Sehingga Helmi jadi bujangan tua yang selalu mengikuti maunya Bu Arnas. Dan Bu Arnas bersama Helmi ke rumah Siska untuk silaturahmi. Bu Arnas yang disambut hangat oleh Tante Monik dan Siska akhirnya ngobrol bersama. Namun Siska merasa tidak enak karena Bu Arnas mengatakan soal Leo. Dan kalau memang Leo masih hidup, kenapa Leo gak nyariin Siska, kata Bu Arnas kepada Siska. Tante Monik juga ikut menasihat Siska agar mencari pendamping baru. Agak-agaknya nih guys, arah pembicaraan Bu Arnas sama Tante Monik ini agar Siska move on dari Leo dan menerima Helmi. Tapi Siska langsung memarah
Bahkan perkataan Tante Monik dan Bu Arnas kalau Siska tidak akan pernah mengganti posisi Leo sebagai ayah kandung Leora, dan Siska langsung pamit untuk istirahat. Sementara itu Rasa mau mengatakan kepada Leo kalau dia mau jual tanah di kampung dan pindah ke Jakarta. Namun Rizky marah kepada Rasya dengan niat Rasya untuk menjualkan rumah di kampung. Rizky juga mengatakan kepada Rasya agar membuka sedikit matanya untuk tidak dibutakan cintanya kepada Leo. Tapi nih guys, Tante Marissa yang dengar masalah mau jual rumah dan mau jual tanah, akal jahatnya muncul lagi. Tante Marissa punya siasat baru buat ngambil uangnya Rasya. Duh, Nek Lampir, sudah-sudah lah, selalu jahat nih orang ya. Amit-amit deh kalau Mimin punya mertua kayak Tante Marissa ini. Dan Leo yang akan menjalani masa depan baru mencoba mencari ingat-ingatan memori masa lalunya dulu. Leo meminjam motornya Rizky untuk keliling. Namun di perjalanan Leo malah teringat masa lalunya bersama Siska. Masa lalu itu begitu indah dan manis, di mana saat mereka berdua sedang menikah dan naik motor bersama. Hal ini membuat kepala Leo sakit dan menghentikan motornya. Dan Leo melihat Leora dan Nenes. Leora pun langsung mendatangi yang disambut oleh Leo dengan pelukan hangat. Namun Leo yang melihat Leora dan Nenes langsung segera tersadar kalau ia sedang berhayal tentang Leora yang akan memeluknya. Dan Leo sadar kalau Leora adalah anaknya Helmi bersama Siska. Yang timbullah niat jahatnya untuk mencelakai Leora dengan menabrak Leora memakai motor karena Leo dendam kepada Helmi yang telah merebut Siska darinya. Tapi kalau menurut Mimin nih guys, bukannya Siska pacarnya Helmi dan Leo bersama Johnny lah yang menggagalkan Helmi menculik Siska untuk menikahi Siska, dan Leo yang akhirnya menikahi Siska. Tapi untungnya Leo tersadar sehingga Leo tidak jadi menabrakkan motornya kepada Leora. Dan Leo akhirnya yang menyelamatkan Leora yang ketika ada mobil yang akan menabrak Leora. Leora yang diselamat pun akhirnya dikejar oleh Bik Nenes, dan Bik Nenes pun mengajak Leora untuk pulang. Ketika sampai di rumah dan Leora pun tersadar dari pingsannya, Leora mengatakan kepada Siska kalau ia melihat ayahnya yaitu Leo. Mereka pun kaget karena Leora berkata kalau ia habis bertemu dengan Leo. Siska yang memang percaya kalau Leo masih hidup mengatakan kepada Tante Monik kalau anak kecil itu tidak akan pernah bohong. Berarti perkataan Siska itu benar kalau Leo masih hidup nih guys. Nah, Mimin kira sampai di sini dulu alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, Mimin mohon agar tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.